Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saya akan sekali lagi baca untuk kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, pagi hari ini tema renungan pagi kita adalah taat walau tidak mengerti. Saudara, tentu kita berbicara tentang poin ini berhubungan dengan tema minggu ini, bagaimana kita taat pada proses Tuhan membentuk kita. Saudara, ada orang yang mengatakan bahwa jarak terjauh iman itu hanya beberapa senti saja, yaitu antara kepala, pengertian, dan hati kita, iman. Di saudara, ketika kita berbicara iman, kita berbicara tentang antara pengertian dan hati kita, iman. Dan apa yang kita belajar pagi hari ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, ada ketaatan yang lahir dari pengertian. Ya, bisa saja. Ada ketaatan yang lahir dari pengertian. Tetapi, ketaatan yang sejati sebetulnya lahir bukan dari pengertian. Ketaatan yang sejati lahir dari kepercayaan. Ketika kita berbicara tentang ketaatan, tidak berbicara tentang mengerti atau belum, tapi percaya atau tidak. Orang yang taat adalah orang yang percaya. Atau sebaliknya, orang percaya, orang yang taat. Orang mengerti belum tentu percaya. Orang mengerti belum tentu juga taat. Maka saudara, antara ketaatan dan pengertian tidak harus disamakan. Karena yang berhubungan antara ketaatan itu adalah kepercayaan, bukan pengertian. Saudara, ketika kita berbicara tentang bagaimana kita percaya, kita bersandar penuh kepada kasih karunia Allah yang bekerja dalam setiap proses kehidupan kita. Seringkali Tuhan tidak menjelaskan rencananya. Bukan karena Ia tidak peduli, tetapi karena Ia sedang membentuk hati kita. Hati yang percaya, bukan sekedar pikiran yang mengerti. Yang Tuhan sedang bentuk adalah hati yang percaya. Sekali lagi, bukan pikiran yang mengerti. Saudara, kita ingin jalan yang jelas, tetapi Tuhan menginginkan hati yang taat. Kita ingin semua mengerti semuanya, tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah ketaatan. Sudah, masalahnya banyak orang hanya taat jika semuanya masuk akal. Sebetulnya juga bukan taat. Sudah, karena taat tidak ada hubungannya dengan pengertian. Taat itu hubungannya dengan kepercayaan. Ada banyak hal yang kita tahu, tapi kita tidak taat. Tapi ada banyak yang kita tidak tahu, ketika kita percaya kita taat. Saudara, jadi contoh yang sederhana, saudara. Kalau saudara pergi ke dokter, kemudian saudara menerima resep dari dokter itu. Saudara, kita tidak tahu tulisan itu apa, hurufnya steno kan? Tapi kita bawa ke apotek. Ketika ke apotek, dikasih obatnya. Tidak semua orang juga ngecek itu obat apa. Kalau dokternya bilang suruh itu minum 3 kali sehari, Anda akan minum 3 kali sehari.
Kalau Anda suruh minum 1 kali sehari, Anda akan ikuti tanpa pengertian sebetulnya. Jadi kadang ketaatan tidak membutuhkan pengertian. Ketaatan itu yang butuh percaya. Tapi saudara coba bayangkan, kita kemudian mendengar berita-berita tentang bagaimana penyalahgunaan obat. Ada malapraktek umpamanya. Maka ketika kita terima obat, kita tanya lagi. Kita cek lagi, benar nggak obat itu? Apa masalahnya? Bukan masalah pengertian. Masalah kepercayaan kan? Tadi sebelum ada isu-isu kita percaya sama dokter. Tapi ketika ada isu, kita mulai meragukan. Makanya kita ngecek. Saudara, maka ketika hari ini berbicara tentang ketaatan, saudara, sebetulnya akan gampang kita pahaminya. Tuhan, sekali lagi, tidak meminta kita memahami seluruh jalannya. Yang Tuhan ingin dari kita adalah mengakui Dia dalam setiap langkah. Yang Tuhan ingin adalah kita taat. Sekali lagi, memang kita sebagian ingin jelas, tetapi Tuhan ingin kita memiliki hati yang taat. Banyak orang taat jika semuanya masuk akal. Padahal ketaatan yang menunggu penjelasan itu sebenarnya bukan iman. Itu namanya apa? Negosiasi. Saya taat dengan menunggu penjelasan, itu seperti saya buat perjanjian, negosiasi. Ini saya sepakat. Baca dulu semuanya. Saudara, Tuhan tidak meminta kita sekali lagi memahami seluruh jalannya. Ia hanya meminta saya dan saudara untuk mengakui Tuhan dalam setiap langkah. Kenapa? Karena disitulah anugerah bekerja. Saat kita tetap melangkah walau tidak mengerti, Roh Kudus membentuk karakter, memurnikan motivasi, dan menumbuhkan kedewasaan rohani. Jalan yang diluruskan bukan hanya soal arah hidup, tetapi juga hati yang diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Saudara, ketika kita berbicara tentang taat, sekali lagi, taat bukan karena jelas, tetapi taat karena percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Saudara, taat bukan karena jelas, tetapi taat karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan mari hidup dalam ketaatan sekalipun kita tidak mengerti. Tuhan, ajari kami taat di hadapan-Mu. Ajari kami percaya. Taatku tak melihat jalan-Mu, taatku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Harapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kata lebih sebelum hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Tuhan, ajar kami untuk percaya kepadamu dengan segenap hati. Bukan hanya ketika kami mengerti, tetapi juga saat kami bingung dan ragu. Lepaskan kami dari keinginan untuk mengendalikan segalanya dengan logika kami sendiri. Bentuklah hati kami, agar kami tetap taat dalam setiap proses yang Engkau izinkan kami alami. Kami percaya Engkau sedang meluruskan jalan kami, bahkan ketika kami tidak melihatnya.